Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syahnita Ulfa Sahili, NIM G141700003, akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Klasterisasi Sekolah dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi IPB Jalur Usmi menggunakan algoritma K-Prototypes, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Randa Itasiadina Sulfianti MSI dan Ibu Dr. Utami Dia Syafitri SSI MSI. Latar belakang penelitian. IPB University merupakan perguruan tinggi negeri berbasis pertanian di Indonesia yang setaraf dengan universitas. Salah satu program pendidikan di IPB adalah sekolah vokasi yang diberi mandat menyelenggarakan pendidikan diploma. Mekanisme seleksi masuk sekolah vokasi IPB terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur undangan atau yang dikenal dengan USMI, jalur reguler dengan ujian tulis, jalur kerjasama. USMI atau undangan seleksi masuk IPB merupakan jalur undangan sekolah vokasi IPB dengan seleksi melalui nilai rapor tanpa tes. Meski menggunakan nilai rapor dalam seleksi jalur USMI, IPB juga memperhatikan indikator-indikator lain yang menjadi pertimbangan dalam penyeleksian antar sekolah agar menjadi lebih kompetitif. Hal ini dikarenakan sekolah-sekolah pendaftar memiliki kriteria nilai rapor yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya, IPB perlu melakukan evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. Evaluasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah evaluasi terhadap mutu kualitas sekolah. Untuk melakukan evaluasi tersebut, diperlukan analisis yang dapat menentukan karakteristik mutu kualitas sekolah yang sesuai dengan standar IPB. Analisis yang dapat digunakan adalah analisis gerombol. Analisis ini bertujuan untuk menggerombolkan sekolah-sekolah berdasarkan kemiripan karakteristik pada data multivariat. Di dalam analisis gerombol, terdapat 2 metode penggerombolan, yaitu metode berhierarki dan metode tak berhierarki. Metode tak berhierarki untuk tipe data numerik biasanya menggunakan Cummins clustering, untuk tipe data kategorik menggunakan Kamots clustering. Dalam penelitian ini, data yang akan dianalisis bertipe campuran, sehingga diperlukan algoritma yang dapat mengatasi data berukuran besar dan bertipe campuran. Algoritma K-Prototypes merupakan integrasi dari algoritma Cummins dan Kamots clustering. Keunggulan dari algoritma ini adalah tidak terlalu kompleks dan mampu menangani data yang besar, serta lebih baik dibandingkan algoritma yang berbasis hierarki. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penggerombolan berdasarkan peubah-peubah yang menentukan karakteristik mutu sekolah SMA sederajat dengan menggunakan algoritma K-Prototypes sebagai bahan evaluasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru sekolah vokasi IPB jalur USMI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekolah pendaftar sekolah vokasi tahun akademik 2017 sampai 2019. Sebanyak 2.595 sekolah dengan 5 peubah kategorik, 5 peubah numerik. Dan analisis data menggunakan software R versi 3.6.3. Berikut peubah-peubah yang digunakan. Prosedur analisis data. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tahap pra-proses data meliputi cek kelengkapan data, standarisasi peubah numerik, data, dan kategorisasi peubah kategorik. Kemudian dihasilkan 3 dataset. Selanjutnya, penerapan algoritma K-Prototypes yang diawali dengan menentukan banyaknya gerombol yang akan dibentuk. Batas minimum ukuran gerombol adalah 2 gerombol, sedangkan batas maksimumnya adalah akar N, di mana N merupakan banyaknya amatan. Setelah dilakukan penggerombolan di masing-masing tahun akademik, kemudian dilakukan penetapan gerombol optimal dengan menghitung rasio simpangan baku di dalam gerombol dengan simpangan baku antar gerombol. Gerombol optimal dipilih, yaitu dengan rasio SW per SB terkecil. Tahap terakhir adalah visualisasi dan interpretasi karakteristik gerombol yang disajikan dalam bentuk grafik untuk melihat karakteristik sekolah hasil penggerombolan tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Hasil dan pembahasan. Rasio antara SW dan SB terkecil hasil penggerombolan tahun 2017 terdapat pada C sama dengan 3 dengan nilai rasio 0,238.
Sedangkan tahun 2018 terlihat grafik rasio SW dan SB terus mengalami penurunan. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pemangkasan gerombol berdasarkan selisih nilai rasio terbesar, yaitu pada C sama dengan 3 dengan nilai rasio 0,316. Dan rasio antara SW dan SB hasil penggerombolan tahun 2019 menunjukkan grafik yang sangat fluktuatif. Maka gerombol optimal ditentukan berdasarkan selisih nilai rasio terbesar. Sehingga dipilih C sama dengan 3 dengan nilai rasio 0,274 sebagai gerombol optimal. Hasil penggerombolan untuk setiap gerombol yang diteliti diperoleh nilai parameter penimbang gamma yang sama, yaitu sebesar 2,331 untuk penggerombolan tahun 2017, 2,236 untuk 2018, dan 2,252 untuk tahun 2019. Berikut tabel distribusi sekolah tiap gerombol optimal. Persentase distribusi sekolah tiap gerombol optimal. Gerombol 3 memiliki persentase distribusi sekolah tertinggi di setiap tahun akademik. Gerombol dengan persentase distribusi sekolah paling rendah di setiap tahun akademik yaitu gerombol 2. Dari hasil penggerombolan di 3 tahun akademik, persentase distribusi sekolah di tiap gerombol optimal memiliki kemiripan. Penentuan karakteristik penggerombolan. Pubah-pubah yang digunakan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kategori umum, kategori komitmen, dan kategori kualitas. Kriteria gerombol optimal akan dilihat berdasarkan pubah kategori komitmen dan kualitas sebagai penciri. Persentase jenis sekolah tiap gerombol. Mayoritas sekolah di tiap gerombol berasal dari SMA. Gerombol 1 merupakan gerombol dengan persentase paling tinggi di setiap tahun akademik untuk sekolah yang berasal dari SMA. Gerombol 2 dan 3 merupakan gerombol dengan persentase yang memiliki kemiripan di setiap tahun akademik untuk sekolah yang berasal dari MA. Sedangkan mayoritas sekolah yang berasal dari SMK di tiap tahun akademik berada di gerombol 3. Persentase status sekolah tiap gerombol. Gerombol 1 merupakan gerombol dengan persentase tertinggi di setiap tahun akademik untuk sekolah yang berstatus negeri, dan persentase terendahnya yaitu gerombol 3. Sebaliknya, gerombol 3 merupakan gerombol yang persentase paling tinggi di setiap tahun akademik untuk sekolah yang berstatus swasta, dan persentase paling rendahnya yaitu gerombol 1. Persentase akreditasi sekolah tiap gerombol. Gerombol 1 didominasi sekolah berakreditasi A di setiap tahun akademik dengan persentase paling tinggi dibandingkan dengan gerombol 2 dan gerombol 3. Gerombol 3 merupakan gerombol dengan persentase tertinggi di setiap tahun akademik untuk sekolah berakreditasi B dan sekolah berakreditasi C. Persentase kategori perak atau prestasi akademik sekolah tiap gerombol. Gerombol 1 merupakan sekolah yang memiliki kategori perak yang variatif, mulai dari kategori A sampai kategori D di tiap tahun akademik. Gerombol 2 merupakan sekolah-sekolah yang memiliki kategori perak C di tahun 2018 dan 2019 dengan persentase yang rendah serta sekolah-sekolah yang berkategori perak D di tiap tahun akademik. Gerombol 3 merupakan sekolah-sekolah yang memiliki kategori A dengan persentase yang rendah yang hanya ada di tahun 2018 saja, dan sekolah berkategori D di 2 tahun akademik, yaitu tahun 2018 dan 2019. Persentase siswa lolos USMI IPB tiap sekolah. Persentase siswa yang lolos USMI IPB tiap sekolah diperoleh dari persentase nilai rasio antara siswa yang diterima dan siswa yang melamar USMI IPB. Di setiap tahun akademik, gerombol 1 merupakan gerombol yang didominasi sekolah dengan persentase paling tinggi untuk siswa yang lolos USMI IPB. Gerombol 2 merupakan gerombol dengan sekolah yang memiliki persentase siswa yang lolos USMI tidak lebih besar dari sekolah-sekolah yang berada di gerombol 1. Gerombol 2 merupakan gerombol yang memiliki banyak pencilan di tahun 2018. Sekolah-sekolah yang berada di gerombol 3 tidak memiliki persentase siswa yang lolos USMI IPB di tiap tahun akademik. Persentase siswa daftar ulang USMI IPB tiap sekolah. Persentase siswa yang melakukan daftar ulang USMI IPB tiap sekolah diperoleh dari persentase nilai rasio antara siswa yang daftar ulang dan siswa yang diterima USMI IPB. Persentase paling tinggi di setiap tahun akademik berada di sekolah-sekolah yang masuk ke dalam gerombol 1.
Gerombol 2 merupakan gerombol yang memiliki banyak pencilan dengan persentase yang variatif di setiap tahun akademik. Artinya, hanya beberapa sekolah saja yang siswanya melakukan daftar ulang. Gerombol 3 merupakan sekolah-sekolah yang siswanya tidak melakukan daftar ulang USMI IPB di setiap tahun akademik. Hal ini berhubungan dengan sekolah yang berada di gerombol 3 tidak ada yang memiliki persentase siswa yang lolos USMI IPB. Persentase mahasiswa IPK lebih besar sama dengan 3,00 tiap sekolah. Mayoritas sekolah yang berada di gerombol 1 memiliki persentase tertinggi untuk siswa lulusan yang memiliki IPK lebih besar sama dengan 3,00 dengan persentase di atas 50% untuk tahun 2017 dan 2018. Berbeda halnya dengan gerombol 2 yang hanya berisi pencilan di tiap tahun akademik, yang dapat diartikan bahwa hanya beberapa sekolah saja yang siswa lulusannya memiliki IPK lebih besar dari 3,00. Dan sekolah-sekolah tersebut memiliki persentase tidak lebih besar dari 50%. Gerombol 3 merupakan sekolah-sekolah yang siswa lulusannya tidak ada yang memiliki IPK lebih besar sama dengan 3,00 di tahun 2017 dan 2019. Terdapat pencilan di tahun 2018 di mana sekolah tersebut 100% siswa lulusannya memiliki IPK lebih besar sama dengan 3,00 selama kuliah di IPB. Rata-rata nilai rapor tiap sekolah. Mayoritas siswa yang mendaftar USMI IPB berasal dari jurusan IPA dibandingkan jurusan IPS di tiap tahun akademik. Hampir tiap sekolah yang berasal dari jurusan IPA maupun IPS di gerombol 1 dan 2 memiliki rata-rata nilai rapor siswa pendaftar di atas 75. Adapun mayoritas pencilannya sama-sama berada di tahun 2019. Lain halnya dengan gerombol 3 yang hanya memiliki pencilan saja di tahun 2017 dan 2018, di mana siswa tersebut berasal dari jurusan IPA. Artinya, hanya beberapa sekolah yang siswanya mendaftar USMI IPB. Kemudian dilakukan penelusuran data, diperoleh informasi bahwa sekolah yang berada di gerombol 3 mayoritas tidak berpartisipasi dalam seleksi USMI IPB, melainkan berpartisipasi dalam seleksi ujian tertulis. Hal ini yang menyebabkan sekolah-sekolah di gerombol 3 tidak memiliki persentase siswa lolos dan daftar ulang USMI. Hal ini didukung juga bahwa gerombol 3 memiliki persentase paling tinggi di tiap tahun akademik untuk sekolah yang berasal dari SMK. Kekonsistenan sekolah. Kekonsistenan sekolah adalah sekolah-sekolah yang konsisten berada di gerombol yang sama di setiap tahun akademik. Dari 2.595 sekolah yang dilakukan analisis gerombol dengan algoritma K-prototypes, dihasilkan sebesar 47% sekolah tidak konsisten berada di gerombol yang sama di setiap tahun akademik. Artinya, sekitar 1.208 sekolah mengalami perpindahan gerombol di tiap tahun akademik. Dan 53% sekolah konsisten berada di gerombol yang sama di setiap tahun akademik. Distribusi persentase sekolah yang konsisten di tiap gerombol yaitu sebesar 11%, atau 276 sekolah selalu berada di gerombol 1. Dan sekolah yang selalu berada di gerombol 2 sebesar 1%, atau 40 sekolah. Dan sekolah-sekolah yang konsisten berada di gerombol 3 sebesar 41%, atau sekitar 1.071 sekolah. Simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini adalah algoritma K-prototypes menghasilkan 3 gerombol optimal di setiap tahun akademik yang diteliti. Berdasarkan peubah-peubah yang diteliti, gerombol 1 merupakan sekolah-sekolah yang memiliki komitmen dan kualitas yang tinggi. Gerombol 2 merupakan sekolah-sekolah yang memiliki komitmen dan kualitas tidak lebih besar dari gerombol 1, tetapi di atas gerombol 3. Dan gerombol 3 merupakan sekolah-sekolah yang memiliki komitmen dan kualitas yang rendah dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru sekolah vokasi IPB jalur USMI. Sekolah-sekolah yang berada di gerombol 3 rata-rata berpartisipasi pada seleksi jalur tulis atau reguler. Saran dari penelitian ini adalah hasil penelitian hanya menggerombolkan sekolah tingkat SMA sederajat dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru sekolah vokasi IPB jalur USMI sebagai bahan evaluasi. Langkah di penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode klasifikasi untuk evaluasi dalam bentuk pemodelan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.